you wish to know when you were younger? Waktu tahun berapapun itu, kalian lulus misalnya dari kuliah atau masih kuliah S1 gitu. Kalau boleh di sini kita tanya dari, Kakak yang inspiratif banget, Nyoman, boleh dong, share perspektifnya dulu gimana? Kalau saya sih, ini lucu sih, tapi nggak pengen ngelakuin juga. Kalau saya tahu lebih dulu sih, pengennya masuknya informatika atau IF, atau computer science lah, jadi bisa coding. Kenapa nih, boleh tahu nggak kenapa sekarang kerasa banget coding-nya? Jadi kalau kalau, selama ini kan saya teknik mesin, terus saya juga diantarkan ke MIT karena banyak ngelakuin project automation di pabrik ya, bikin bikin robotics dan lain-lain gitu ya untuk automate operation di pabrik. Terus ketika di MIT belajar, business management sama engineering, sekarang pengen bikin manufacturing tech startup di Indonesia, nah pas awal-awal tuh susah banget nyari CTO ya, karena CTO tuh kebanyakan butuh orang computer science, dan di Amerika tuh anak computer science tuh mahal banget, gitu ya, dan semua mereka pengen, kerja di Silicon Valley. Nah, ketika balik ke Indonesia, semua CTO, semua anak computer science udah dipakai sama tech startup yang gede-gede gitu ya. Nah, akhirnya, waduh, coba aja gue dari dulu belajar informatika mungkin, atau computer science, mungkin gue bisa coding sendiri, jadi gue nggak perlu cari CTO. Walaupun sekarang gue udah punya CTO juga, gitu. Oke, sip sip. Berarti pelajarannya adalah belajar coding lebih awal dalam kehidupan ini ya? Sip sip. Oke lanjut, kita mau dengar dari, Ido. Thank you, Nyoman. Gue lebih tahu tentang chemical engineering kali ya sebelum gue actually join di undergrad program. Karena menurut gue, ya dulu gue balik lagi, gue dulu suka banget sama kimia gitu ya. Chemical stuff itu gue suka gitu. Tapi iya ternyata begitu masuk Tekim ini, wah ini teknik fisika banget gitu. Dan kayak yang gue lihat anak-anaknya gitu kan, pas ngelakuin project akhir gitu-gitu, itu emang heavy banget untuk kayak gitu proses optimization gitu-gitu. Which is ya menurut gue banyak takeaways-nya yang gue jujur gue seneng gitu, dan emang propel gue juga untuk dan membekali gue untuk S2 gue dan bahkan kerjaan gue sekarang. Dari secara mindset itu dapat banget gue gitu, kayak how to solve problems in chemical engineering way gitu. Mindset-nya tuh gue dapet gitu. Tapi I just wish I know more before I actually join the program gitu. Karena itu sih menurut gue yang lacking juga di Indonesia ya menurut gue, karena kayaknya nggak banyak dari kita yang benar-benar tahu gitu what we are about to enter gitu. Nggak tahu ya, menurut gue sih begitu. Tapi kalau I wish I had more idea, dan kayak jadi gue bisa pilih mana yang sebenarnya benar-benar gue pengen gitu. Karena sejujurnya makanya gue pengen transition juga ke RE gitu, renewable energy, karena gue nggak segitu menjiwainya juga untuk menjadi seorang proses engineer gitu. Gitu sih kalau dari gue. Oke oke. Jadi jangan beli kucing di dalam karung, pelajarin dulu, isinya apa, ilmunya gitu ya. Oke. Ya boleh, bisa. Oke, thank you Ido. Boleh dong Aji share what you Ini wish you know. dari tadi wish-nya selalu yang kayaknya tidak didapat waktu dulu gitu ya. Mungkin sebenarnya sama juga sih, tapi well, I think something that I wish I had learned earlier itu sebenarnya finance. Jadi waktu kemarin aku S2 di MIT, aku ambil kelas finance, which is finance itu sebenarnya apa sih? Lebih ke tadi mungkin kalau tadi Jojo sempat sebut ngomongin rupiah gitu ya. Ya itu tadi putting kayak the things gitu, all the meters, the kilograms, the whatever it is into kayak dollars atau kayak rupiah gitu kan. Kayak how much valuable itu kayak project kita, ide kita untuk sampai bisa di market atau enggak, untuk apakah is it worth it to pursue gitu. Karena kan kadang ide ada banyak gitu kan, ada 10 misalnya, ada berapa, mau pilih yang mana sih, itu menggunakan finance dari principles finance kan berguna banget, seperti misalnya kayak ngitung-ngitung discounted cash flow yang kayak gitu kan. Itu ya aku baru pelajarin waktu aku S2 sih. I think if I had learned that earlier probably jadi lebih terbuka aja gitu. Tapi
I'm not saying that I wish I had taken finance as my undergraduate degree. No, never. I don't think I would go that far. Cuma I think it's always good to kayak complement apa yang kita udah punya dengan sesuatu yang baru lagi supaya bisa mungkin it gives more value at the end gitu sih. Sip. Thank you, Ji. Jadi sebagai engineer, nggak cuma bisa bikin produk aja, tapi juga ngerti yang mana produk yang actually appealing to the market dan bisa diprioritize financially viable atau enggak gitu ya. Oke, panelis terakhir di round ini for this question, Jojo, what? For this question, I would echo Nyoman sih sebetulnya. Invest early on coding skills. Menurut gue itu udah kayak as important as English nowadays. When you have ideas on top of your head, tapi lu nggak bisa expressing your idea to other people in kayak in form of minimum viable product tuh benar-benar susah banget itu. Kayak you're thinking loudly, lu coba jelasin ke orang, tapi they just don't get it sebelum lihat produknya. Itu yang susah banget sekarang gue try to overcome. At the end memang gue belajar coding, tapi itu pun ya nggak cukup lah gitu. Waktu gue juga nggak cukup. Dan gue juga setuju sama Aji. Itu perlu banget. Dan cukup belajar dari buku sih. Itu bagus banget kalau finance dari buku.